Cuan, cuan, cuan. Oke, malam Pak. Terima kasih udah hadir di tempat ini. Semoga pembicaraan kita sedikit ini bisa memberkati teman-teman kita di sini. Kita mulai dari yang simpel-simpel dulu ya Pak ya. Kita pengen tahu dong Bapak tuh latar belakang keluarganya gimana, terus pendidikannya gimana, terus gimana sih awalnya Bapak investasi di saham pertama kali? Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Yanto, Ketua dan Panitia yang menyelenggarakan acara ini, Ketua Battle Men's Fellowship ya, Persekutuan Pria Battle dan Panitia. Terima kasih juga sama Pak Rangga yang sudah turut mengundang saya juga. Yang saya hormati juga ada family saya ya, sudah 60 tahun tidak bertemu ya. Hari ini beliau datang dari Garut ya. Padahal usia mereka sudah 79, 82 ya. Mereka datang dari Garut dan malam ini mereka kembali ke Garut lagi. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi yang ditanyakan keluarga saya ya, latar belakang keluarga ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak punya ya. Karena ayah saya hanya bekerja di toko, tentu saja gajinya kecil. Rumah saya juga ukuran 4 kali 10 meter, dindingnya bukan dari tembok tapi dari kayu. Ya. Atapnya juga nggak ada plafon, langsung genteng. Rumah saya juga di bawah jalan, kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Saya juga bersyukur bisa tamat SMA karena dibantu sama II saya juga. Ya. Saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Ya. Jadi saya bekerja di bank sebagai pegawai tata usaha, jadi klerek pegawai tata usaha. Nggak seperti Pak Rangga tuh jadi bankir. Jadi klerek Pak. Pertama kali habis tamat SMA tahun 1979, gaji saya itu sebulan, bukan sehari loh, sebulan 20.700 ya. Ada uang makan, uang transport tuh 1.300, ya total 50.000 sebulan. Karena biasa nggak punya uang, nggak pegang uang 50.000, happy banget saya ya punya. Biasa saya nggak punya uang. Ya. Kerja 11 tahun, tetap jadi klerek. Nggak naik pangkat, jangankan direktur ya, jangankan vice president, kepala cabang, manajer, assistant manager, kepala bagian saja tidak. 11 tahun saya jadi klerek pegawai tata usaha. Karena jadi klerek gaji kecil terus. Kan pangkatnya paling rendah ya. Tahun 1979 saya kerja di bank, gaji saya 50.000 kurang lebih. 11 tahun kemudian tahun 1990 gaji saya baru 350.000. Karir saya sangat terlambat ya. Berarti 11 tahun umur saya udah 31 tuh ya. Ketika tahun 88 ada Pakto yang mengizinkan asing untuk membeli saham di Indonesia, itu ada aliran dana asing banyak sekali masuk ke Indonesia membeli saham, saham-saham itu naik ya. Saya lihat dulu ada perusahaan Go Public 7.000, dalam setahun saya lihat sekarang udah 35.000 gitu ya. Tentu saja saya yang bekerja di bank, kalau waktu itu bukan sekarang deposito murah cuma 5%. Dulu bunga tinggi 12. Ya.
Saya 12% taruh di bank, sedangkan saham naik 400% dalam setahun. Wah, jadi saya tertarik. Ya. Saya mulai beli saham 36 tahun yang lalu. Umur berapa itu Pak? Umur 30. Pertama kali umur Pertama kali saya membeli saham umur 30, sebetulnya terlambat. Ya, terlambat. Warren Buffett itu pertama kali membeli saham ketika usianya 11 tahun. Dan saya pertama kali beli saham nggak tahu apa-apa, cuman ikut-ikutan aja. Saya membeli strategi saya, beli IPO, jual ketika listing. Saham yang saya beli itu Gajah Surya Multifinance. Sekarang udah berganti nama tapi kodenya nggak berubah, GSMF ya. Begitu saya beli IPO, listing turun, saya jual rugi. Saham yang kedua saya beli Astragrafia, beli IPO, jual listing, begitu listing turun saya rugi lagi. Terus tahun 90 itu ada tight money policy dari Menteri Keuangan almarhum C.B. Sumarlin, uang ketat ya. Suku bunga naik, wah saham-saham pada turun semua. Tahun 90, 91, 92 selama 3 tahun ya. Saya liatin, wah uang saya berkurang 50% ya, saham saya turun. 3 tahun ya. Tapi tahun 93 itu uang ketat dilepas, dibuka, suku bunga mulai turun, wah saham-saham naik. Saham-saham naik. Yang tadi portofolio saya rugi, sekarang terbalik untung. Ya, terbalik untung, naik terus market booming. Tahun 96, saya lupa ya, saya udah pindah ke bank. Di tahun 90 itu saya pindah ke bank karena nasabah saya buka bank. Karena ada Pakto juga, bank-bank baru diizinkan buka. Jadi saya naik ya, banyak permintaan. Jadi saya pindah kerja ke bank yang baru. Saya minta gaji 1 juta dikasih. Padahal gaji saya cuma 350 karena dibayarnya kerendahan ya. Tentu saja gaji saya naik 200%, ada uang kesehatan 50 ribu, saya kerjanya paling rajin ya. Masuk paling pagi, pulang paling malam, semua nasabah-nasabah kaya saya teleponin, saya undang untuk mau nggak deposito di tempat saya. Kalau biasa misalnya deposito dia 12 saya kasih 14 deh ya. Oh beda banyak lu 2%, pada pindah. Karena saya kerja baik dan bank saya melakukan ekspansi, 1 tahun kemudian saya jadi kepala cabang. Iya. Jadi kepala cabang gaji naik ya. Gaji naik tapi pengeluaran saya nggak ikut naik. Ya, saya tetap hidup hemat dan sederhana. Sehingga saya punya uang lebih untuk saya belikan saham. Ya. Tahun 96 saya untung saham cukup banyak ya. Sekitar 500 kali gaji saya. 500 kali bagi 12 kira-kira 40 tahun. Saya pikir cukuplah. Tekanan pekerjaan juga berat ya. Banyak target dari direksi. Saya di bank karena saya investor saham nih. Jadi saya banyak mencuri waktu untuk diri saya sendiri. Saya nggak mencuri uang 1 rupiah pun. Tapi saya banyak mencuri waktu. Tapi saya pikir ada pepatah bilang time is money. Artinya saya mencuri waktu sama juga curi uang ya. Akhirnya saya pikir udah saya berhenti aja, saya konsentrasi. 29 tahun saya yang lalu saya berhenti bekerja dari bank. Kemudian saya jadi investor. Jadi saya sudah work from home 29 tahun. Ya, work from home dari tahun 96 saya berhenti kerja. Jadi usia 36? 29 tahun. Usia berhenti Usia bekerja? berhenti usia 37. 37. Iya. Tahun 96 berarti usia saya 37. Saya lahir 1959, saya berhenti. Karena udah dapat untung 500 bulan gaji. Ya, saya berhenti dah. Anggap pesangon ya Pak ya? Pesangon. Bukan 32 bulan, 500 bulan ya, dari cuan saham.
Saya bekerja di rumah. Nah, tiap hari beli atau jual saham. Tahun 98 krisis datang. Yang begitu hebat ya. Suku bunga naik 70%. Waduh, saham hancur. Hancur. Saya lihat, uang saya berkurang 85%, lebih banyak dari Pak Aryo tadi. 70%, gua 85%, tapi kejadian yang begitu hebat, suku bunga naik, ada krisis politik, ada kerusuhan di Jakarta ya. Saya sudah tidak kerja, istri saya ibu rumah tangga, duit berkurang 85% ya. Tapi saya waktu itu menemukan saham United Tractor. Laba usaha per sahamnya 7.600, harganya sahamnya cuma 250. Jadi saya dorong duit saya seluruhnya. Pakar-pakar keuangan, sekolah-sekolah bisnis di dunia mengajarkan diversifikasi, don't put all eggs in one basket. Saya tidak bisa melakukan itu diversifikasi karena ada satu perusahaan laba usahanya 7.600, setahun harga saham 250, artinya investasi saya 2 minggu break even. Ya. Jadi saya put everything in one basket, seluruh uang saya di saham dan sahamnya satu macam. Saya pegang 6 tahun ya. Saya udah gak ada penghasilan, tapi kalau saya butuh untuk hidup, saya jual aja saham saya 20 juta buat saya makan. Nanti habis 20 juta, saya jual lagi saham saya 20 juta buat saya makan ya. Akhirnya saham yang saya 250 itu tahun 2004, 6 tahun kemudian jadi 15.000 sahamnya. Karena saya ilmunya belum tinggi, saya berpikir kalau saya nggak jual, nanti kalau sahamnya turun lagi gimana? Keuntungan saya jadi asap hilang, jadi asap. Akhirnya karena dapat uang besar, udah saya jual aja deh. Padahal masih murah tuh, masih PI 2 kali kan, saya jual. Akhirnya saham itu naik terus karena udah split 11,4 kali, kira-kira naik ke 600.000 saham itu ya. Kalau sekarang yang 25.000 karena udah di split 11,4 kali, split, right bonus, right issue dan lain-lain. Ya terus uang itu terus menerus saya investasikan. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Saya pun enggak pernah membayangkan kalau dulu saya orang gak punya bisa jadi seperti sekarang ini. Saya merasakan berkat Tuhan itu besar, sangat besar di dalam hidup saya ya. Berkat Tuhan itu ajaib dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi saya. Ya. Kalau Tuhan sudah berkati hidup saya, Tuhan pun bisa berkati hidup Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Kira-kira begitu. Oke Pak, nah nyambung nih ke kondisi sekarang. Kita mau tahu nih kondisi pasar saham sekarang, terutama menyambut 2026 itu outlook dari Bapak gimana sih? Terus ada nggak sektor-sektor atau jenis perusahaan yang menarik buat jangka panjang? Kalau lihat outlook sampai akhir tahun kelihatannya hari esok itu kan misteri ya. Kita sebetulnya tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok ya. Kita hanya menebak-nebak saja ya. Rasanya sih semakin baik sampai akhir tahun ya. Tambah baik. Sekarang pun sebetulnya dalam keadaan baik kan. IHSG kita sampai all time high seperti tinggi ya. Tadi sektor-sektor ya. Sektor yang menarik. Ya. Saya paling suka karena saya pernah kerja di bank, bukan karena saya kerja di bank 17 tahun. Saya suka perbankan. Bisnis itu sangat menguntungkan perbankan ya. Bukan karena saya kerja di bank, memang bisnisnya menguntungkan maka saya suka. Kalau Bapak Ibu
taruh di tabungan, mungkin ada yang cuman 1/mil. Bunganya 0,1% bunganya setahun ya taruh di tabungan. Bank itu lepas kredit 10%. Artinya gross margin 10.000%. Bapak Ibu ada nggak bisnis yang untungnya 10.000% gross margin? Perbankan. Dan dia lepas kreditnya bukan 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Dia kasih kreditnya 1.000 triliun. Coba bayangkan. Ya. Setahu saya usaha yang paling laba yang paling besar itu perbankan. Bank yang paling besar cuannya. Ada yang labanya 60 triliun. Ya. Tahun ini pun ada bank yang labanya 60 triliun. Itu sektor yang paling saya suka. Dicatat ya, perbankan saudara-saudara. Ya, paling suka saya kan. Minta sahamnya katanya Pak. Ya. Ya. Padahal tinggal cari di Google ya Pak ya. Bank. Ya. Yang kedua saya rata-rata orang laba yang paling besar adalah bank dan yang punya juga masuk daftar orang paling kaya sebetulnya. Harus paling kaya ya. Karena nggak ada yang tandingin laba bank sampai 60 triliun laba bersih. Yang kedua saya suka batu bara. Ya. Saya banyak untung di tambang batu bara. Ya. Kalau harga batu bara lagi rendah, labanya kecil, harga sahamnya murah saya beli. Karena dia selalu berfluktuasi, habis murah, harga batu bara murah, nanti dia akan naik. Ketika dia naik, perusahaan tambang batu bara cuannya gede, harga sahamnya tentu naik, saya jual. Jadi saya untung di situ. Saya suka komoditas, ada kebun sawit. Saya juga terdaftar sebagai pemegang saham di satu kebun sawit. Pernah di Austindo Nusantara Jaya, saya pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Tapi karena perusahaan itu diakuisisi, saya ikut tender offer, dijual semuanya. Sekarang pun masih punya terdaftar sebagai pemegang nomor 2 di perkebunan kelapa sawit. Luasnya 285.000 hektar. Gede ya, 285.000 hektar. Berapa gede sih kira-kira 285.000 hektar? Tuh, Pak Rangga tinggalnya di Singapura tuh. Pak, 285.000 hektar itu besarnya 4 kali negara Singapura loh Pak. Ya. Saya bangga lu sebagai pemegang saham nomor 2 di situ ya. Karena apa? Kalau kita usaha, misalnya tekstil harus lawan dengan China yang barangnya murah, setengah mati usahanya. Kalau kita bisa usaha, justru yang dibeli oleh China dan India baru enak usaha itu. India penduduknya 1,4 miliar, di China penduduknya 1,4 miliar, 2,8 miliar butuh minyak goreng. Ya, kebun sawit. Karena apa? Tanam sawit di India dan di China nggak bisa tumbuh, nggak bisa. Seperti lagu Kus Plus bilang, orang bilang tanah kita tanah surga, tanam sawit bisa tumbuh, jadi saya suka. Jadi kira-kira gitu, sektor yang saya suka yaitu perbankan dan komoditas. Perbankan dan komoditas. Ya. Itu perusahaan yang cuan yang gede. Menjanjikan cuan gede saudara-saudara. Ini ada sedikit pertanyaan. Gimana investor retail kan kadang-kadang sering panik ya Pak. Lihat saham dikit naik, turun pengen cepat-cepat jual. Naik nggak tahan pegang lama-lama, takut diambil lagi katanya untungnya. Nah kalau untuk Bapak tuh buat menjaga ketenangan, berdisiplin dalam investasi gitu, gimana sih Pak tipsnya? Supaya kita berdisiplin, ya kita harus tahu apa yang kita beli. Kita tidak beli kucing dalam karung. Tentu kalau kita beli kucing dalam karung, ya kita ada sedikit goncangan, kita udah panik. Khawatir. Ya, khawatir. Karena kita beli kucing dalam karung. Nah langkahnya gimana tuh Pak?
Langkahnya harus tahu apa yang kita beli dengan membaca dia punya annual report, semua kondisi. Kalau kita beli company yang bagus dan murah, ya nggak usah khawatir. Orang yang khawatir karena dia tidak beli perusahaan yang bagus, dia yang bukan bagus dan murah, tapi bisa saja yang dia beli perusahaan yang valuasinya mahal dan jelek perusahaannya, ya udah panik dia. Tadi ada yang bagus sekali itu kata-katanya. Seorang investor saham itu biasanya kalau sahamnya naik sedikit, dia udah nggak tahan, dia mau jual, dia mau take profit. Kapan dia bisa jadi seorang long term? Kalau sahamnya pada nyangkut, kalau dia nyangkut dia baru bisa jadi long term. Yeah. Itu kebiasaan mayoritas, Pak. Iya, karena dia nggak rela rugi, jadi dia pegang long term karena nyangkut. Ya. Investor kepepet mungkin ya. Tapi kalau dia cuan, dia nggak tahan. Untung sedikit dia udah nggak tahan, dia take profit. Tapi kalau dia rugi, dia bisa pegang sampai long term, sampai titik darah penghabisan. Jadi investor saham itu adalah orang yang takut untung berani rugi. Takut untung berani rugi. Tadi bilang kan? Ya. Investor saham orang yang takut untung tapi berani rugi. Rugi dipegang terus, kalau untung dia nggak tahan, dia jual. Ya. Jadi intinya harus tahu apa yang dibeli kan Pak? Harus Terus tahu. dipelajari perusahaannya dengan baik. Baca. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kondisi perusahaan? Tentu kita harus baca annual report-nya. Annual report, di annual report itu kita akan baca siapa sih pemegang saham mayoritasnya, pengendali perusahaan. Siapa sih direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang yang jujur, orang berintegritas, orang baik, atau bukan orang jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Tentu kalau kita membeli perusahaan, harus si pengendali, direksi dan komisaris adalah orang yang baik dan orang-orang jujur dan berintegritas. Yang kedua yang harus kita beli adalah bisnis yang bagus. Tadi saya sudah cerita, ada bisnis yang bagus, ada yang bisnis yang tidak bagus. Yang ketiga, belilah perusahaan-perusahaan yang cuannya banyak, yang untungnya banyak. Selanjutnya belilah perusahaan-perusahaan yang growing, bertumbuh. Untungnya banyak, tapi makin tahun makin besar untungnya. Dari 1 triliun jadi 1,5, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 triliun, terus dia bertumbuh. Yang berikutnya belilah perusahaan yang valuasinya murah. Ya, itu ditandai oleh PE yang rendah, price to book yang rendah. Yang terakhir, belilah perusahaan-perusahaan yang dividen yield-nya tinggi. Ya. Karena saham-saham dijual oleh asing sehingga dividen yield Big Bang bisa sampai 10%. Ya, kalau kita deposito di Big Bang mungkin cuma dikasih 5%, dipotong pajak 20%, tinggal net 4%. Tapi kalau kita beli saham Big Bang, bukan saja dapat capital dividen yield 10%, juga bisa dapat capital gain karena lagi turun 40%. Jadi menurut saya jauh lebih menarik membeli saham bank Big Bang yang dividen yield 10% daripada kita deposito atau tak menaruh membeli obligasi. Begitu. Oke. Masih nyambung yang investor kepepet tadi Pak. Waktu setelah Bapak pensiun tuh, full time investor. Ya. Pernah nggak ada, aduh saya salah nih beli, atau saya harus cut loss nih kayaknya nih. Ada nggak momen-momen seperti itu? Terus Bapak maksudnya memperbaikinya gimana sih? Ya pasti ada, kan saya bukan dewa yang itu. Meskipun saya sudah menjadi investor saham 36 tahun, bisa saja salah. Ya, salah. Tapi ya salahnya mungkin kalau saya beli 10 ya salahnya 1 ada ya. Misalnya saya invest di satu perusahaan, ternyata perusahaan itu salah investasi, kejeblos perusahaannya.
Dan dia habis, saya juga habis karena ikut pemegang saham di situ, salah. Padahal kalau perusahaan itu masih ada, waduh itu cuannya bukan main. Karena usahanya cooking coal ya. Cooking coal. Cooking coal. Seperti ADMR itu letaknya di sebelahnya ADMR lagi, ada raw mineral ya. Terus ada yang kedua lagi saya beli, saya pikir ini orang baik ya, perusahaan besar, sahamnya turun jadi Rp200 udah saya masuk dah. Ternyata yang saya kira orang baik ternyata salah perkiraan, akhirnya salah lagi. Tidak baik-baik amat. Jadi rugi ya. Jadi saya tentu saja sekarang ya mungkin kalau beli 10 saham ada satu yang salah. Ya. Tetapi ketika kita salah membeli, kita bayar uang sekolah mahal, kita jadi tambah hati-hati, jadi tambah pinter, tambah hati-hati. Kalau kita beli saham salah, kita bayar uang sekolah mahal, lebih mahal daripada kuliah di Harvard ya. Bayar uang sekolahnya mahal ya. Jadi kita tambah hati-hati beli saham, jadi tambah pinter. Kalau kita beli saham, sahamnya turun, kita rugi, kita tambah pinter. Tapi kalau kita beli saham, sahamnya naik, kita tambah kaya. Gitu. Kalau turun, kita tambah pinter. Kalau naik, tambah kaya. Iya. Jadi, kalau sahamnya naik, jadi tambah benghar. Pak, komentar dong soal kripto. Oh, satu lagi sama emas, Pak. Ya, oke. Saya tidak berinvestasi di kripto, saya hanya berinvestasi di saham. Karena kalau saya beli saham, ada underlying-nya, ada banknya. Ya. Misalnya kalau Bapak Ibu buka di website Bank Danamon misalnya, satu ada saya sebagai pemegang saham nomor 5, di Bank di CIMB nomor 6 dan di OCBC nomor 7. Ya. Di Big Bank lebih banyak lagi. Ya. Ada underlying, ada bank yang cuan, ada yang cuan. Kalau saya beli saham perusahaan tambang batu bara, ada tambang batu baranya, ya, cadangannya 1 miliar ton misalnya. Saya beli perkebunan kelapa sawit, ada kebun sawitnya sebesar 250.000 hektar, ada underlying-nya. Sedangkan kan kalau saya beli kripto nggak ada underlying-nya. Saya takut kalau nggak ada underlying-nya, takut dia turun jadi nol, kan nggak ada underlying asetnya. Kemudian kalau saya berinvestasi di perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ya. Dari pagi kita bangun sampai kita tidur malam, kita pakai produk dan jasa bagi hidup kita. Contoh ketika kita bangun pagi, kita ke toilet, kita lihat mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik. Ya. Terus kita haus, kita minum Le Mineral, oh itu juga perusahaan publik. Sampai kita malam, kita tidur, tinggalnya di mana? Ya. Di Jakarta misalnya di Bumi Serpong Damai itu juga perusahaan publik. Alam Sutra juga perusahaan publik, Kelapa Gading juga Alam Sutra. Jadi dari pagi sampai malam kita pakai produk dan jasa bagi hidup kita. Yang kedua, perusahaan publik itu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Astra misalnya karyawannya ada 300.000, belum dia punya dealer, dia punya supplier, turutannya banyak sekali ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Yang ketiga, perusahaan publik itu pembayar pajak, cukai dan royalti yang besar. Pajak dipakai untuk pembangunan, membayar gaji, dan juga membantu rakyat miskin. Sedangkan kripto
tidak produktif. Ya. Saya juga gaptek. Ya. Apa saya berani berkripto triliunan di dunia maya yang gaptek? Waduh, nanti kalau diambil sama hacker gimana? Hilang, ya kan? Dan juga kripto itu dipakai untuk kejahatan. Ya. Ada satu lembaga keuangan, uangnya diambil sama hacker, dipindahin ke bank, ditransfer dari bank, dia beliin cryptocurrency, kehilangan jejak, ya, untuk dipakai untuk kejahatan, pencucian uang dan lain-lain. Saya juga tidak beli emas, meskipun emas dari abad-abad permulaan manusia udah dipegang. Emas itu naik terus dari zaman manusia-manusia permulaan. Contohnya di Alkitab ada. Abraham itu emas dan peraknya banyak. Abraham itu kaya. Dia punya emas dan perak yang banyak. Sejak Abraham di Alkitab tulis dia punya emas. Ya. Artinya sejak peradaban manusia yang pertama-tama mereka udah pegang emas. Terus sampai sekarang emas itu naik ya, naik terus. Kebetulan saya pernah diundang ke Freeport tambang emas di Timika ya. Sampai naik ke atas gunung yang ketinggiannya 4185. Yang udara oksigennya tipis ya, di Grasberg. Anak muda umurnya baru 30 ikut naik sama saya. Sampai di sana ngap, mesti pakai oksigen. Saya detensi, tensinya normal, enggak ngap. Jadi saya nggak usah oksigen, padahal usianya udah 60 lebih ya. Puji Tuhan. Setelah main di situ di Grasberg setengah jam, 1 jam. Diukur lagi pada turun. Harus tambah oksigen, saya nggak usah. Dari situ saya diajak ke underground. Kedalaman dari dalam tanah itu 1760 meter. Di situ di dalam situ ada gereja. Saya masuk ke gereja di situ. Dan tiap hari gunung itu dibom. Diambil batuannya. Dibom setiap hari. Diambil batuan emasnya dan panjangnya underground itu udah kira-kira 600 kilometer. Jauh banget. Saya pengen bisa Jakarta Surabaya ya, jauhnya ya. Emas itu diambil ya. Ya, emas sejak perabatan pertama. Saya juga tidak beli emas meskipun emas naik terus karena emas juga tidak produktif ya. Ya. Kita mengharapkan orang lain yang beli lebih tinggi. Jadi saya juga tidak investasi kripto dan emas. Kalau saya beli emas banyak sekali, bingung juga nyimpennya di mana gitu ya. Paling emiten emas ya Pak mungkin ya. Saya juga nggak punya emiten emas ya. Karena valuasinya nggak ada yang murah ya. Pak, ada yang banyak orang yang kagum sama Bapak karena mungkin aset yang sudah triliunan dalam bentuk saham, tapi Bapak tetap sederhana gitu loh Pak. Apa sih Pak nilai hidup atau kebiasaan pribadi yang Bapak pegang selama ini? Memang sudah dari muda saya terbiasa hidup hemat dan sederhana ya. Buat apa sih hidup mewah ya kan? Buat apa sih kita beli mobil mewah ya, bikin orang lain iri ya. Udah gitu mobil mewah kan ada depresiasi, harganya turun. Terus belum kalau di jalan ada rampok, ada begal, lihat kita orang kaya, kan bahaya buat hidup kita juga. Kecuali orang yang mau jual seminar pakai mobil-mobil mewah biar kelihatannya bonafit. Ya. Saya kan gak jual seminar. Iya ya. betul Pak. Biasanya, jual kelas gak Pak? Enggak, biasanya yang jual seminar, jual kelas itu pakai mobilnya mewah-mewah. Pasti, Pak. Supaya kelihatannya keren gitu. Saya enggak, saya kayak mobil jelek aja. Saya masih naik Volvo tahun 95 ya. Tua iya Bang. Jual 15 juta aja nggak laku, tapi saya naik mobil tua itu kan di jalan nggak ada yang tahu. Yang naik mobil itu Jalmi Benghar, ya kan katanya.
Jalmi Benghar, betul kan? Udah terbiasa hidup hemat dan mewah. Dan kan yang bikin kita nikmat itu bukan karena kita pakai barang mahal yang bikin kita nikmat. Tapi yang bikin kita nikmat itu adalah hati yang bersyukur. Ya. Kalau kita sehat, punya hati yang selalu bersyukur, itu yang paling nikmat sebetulnya. Ya. Kebiasaan saya sehari-hari, ya, saya biasa bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi, saya baca, ambil di depan rumah saya koran 4, paper. Ya, mungkin Bapak Ibu udah gak baca koran ya. Saya masih langganan koran 4, paper. Karena udah 35 tahun baca koran masa berhenti. Ya. Terusin aja dah, masih bayar 995.000 sebulan. Ya. Pagi jam 6 saya duduk di taman di rumah saya. Saya baca koran dengan minum secangkir kopi, itu yang paling saya nikmati. Saya baca tentang perusahaan publik dan laporan keuangannya. Koran habis saya baca di HP saya tentang perusahaan publik, saya baca juga dari situ. 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9. Jam 9 pasar modal buka, Bursa Efek Indonesia buka. Saya mulai kalau ada saham Mercy harga bajai, saya beli pelan-pelan di rumah. Ya. Jangan terbalik Pak, jangan bajai harga Mercy yang dibeli. Mercy harga Mercy Volvo harga ya. bajai. Iya. Kita beli pelan-pelan di rumah. Jurnalis biasa sebut ini aksi senyap katanya di rumah. Kalau ada saham saya yang naik tinggi juga, udah untung banyak, pelan-pelan dijual. Karena saya besar banyak, jadi harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti jatuh ya. Dari jam 9 sampai 4.15. 4.15 biasanya saya tidur. Saya nyalain AC, di kamar saya tidur. 1-2 jam. Mandi, makan, terus saya reading and thinking lagi, baca lagi tentang perusahaan publik dan laporan keuangannya kira-kira 3 jam. Jadi banyak waktu saya habis untuk membaca 6 jam, 6 jam juga untuk jual beli saham. Jadi kira-kira itu kebiasaan saya setiap hari 6 jam membeli saham, menjual saham dan 6 jam jam baca. membaca. Begitu. Oke.